Menteri Keuangan membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri Keuangan bahkan mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Sri Mulyani menyebut rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan. Kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian ke depan kalau kinerjanya tidak bagus, ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusan ini kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh tapi tunjangannya berlipat. Lebih lanjut, Menpan RB mengungkapkan bahwa pembahasan penyesuaian tunjangan kinerja dan kenaikan gaji PNS dilakukan secara intens dengan Kementerian Keuangan. Namun ia tidak membeberkan besaran kenaikan gaji PNS yang diusulkan. Ya, ada kabar gembira bagi Anda, para pegawai negeri sipil atau PNS, di mana pemerintah dikabarkan sedang menggodok besaran kenaikan gaji PNS. Dan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memastikan masih membahas beberapa hal. Salah satunya yakni detail hitungan kenaikan gaji PNS. Meski demikian, ia memastikan rencana kenaikan gaji PNS tersebut akan disampaikan langsung. Ya, berbicara soal wacana naiknya gaji PNS, sebelumnya diketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengusulkan ke Menteri Keuangan agar gaji pegawai negeri sipil dinaikkan. Hal itu disampaikan di tengah rencana pemerintah mengubah rumusan tunjangan kinerja bagi para PNS. Hal itu disebut didasari fakta di lapangan, yakni tidak meratanya tunjangan kinerja, terutama antar pekerja yang dinilai bekerja biasa-biasa saja dan yang bekerja luar biasa. Oleh karena itu, Menpan RB mengusulkan agar gaji pokok PNS lah yang dinaikkan, termasuk bagi personil TNI dan Polri. Dan sesuai PP nomor 15 tahun 2019, gaji PNS di seluruh Indonesia berada di angka yang sama, di mana masa jabatan terendah ditetapkan sebesar Rp1.560.000 dan untuk masa jabatan tertinggi sebesar Rp5.901.000. Namun, angka tersebut bukanlah total yang dibawa pulang oleh para PNS karena belum memperhitungkan komponen-komponen lainnya, semisal tunjangan kinerja. Dan pemirsa, di tengah rencana kenaikan gaji PNS ini, apakah pos kenaikan gaji PNS memang sudah masuk dalam pengalokasian anggaran negara atau APBN? Dan untuk lebih jelasnya, berikut informasi selengkapnya. Belanja pegawai pemerintah mengalami peningkatan menjadi Rp80,51 triliun atau setara dengan 29,5%, Rp172,92 triliun. Kenaikan belanja pegawai tersebut dipicu pembayaran THR pada bulan April yang bertepatan dengan momentum Lebaran, kemudian pembayaran gaji dan tunjangan PNS termasuk TNI dan Polri. Dan jelas ini bukanlah angka yang kecil bagi pengeluaran negara. Ya, kembali ke soal usulan kenaikan gaji PNS, pemirsa, di mana Menpan RB menyebut beberapa hal akan disesuaikan dengan kenaikan gaji, termasuk tunjangan yang akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing PNS. Jika PNS bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan tunjangan yang besar. Dan sebaliknya, jika kinerjanya dirasa kurang bagus atau kurang baik, tunjangannya pun akan mengikuti kinerjanya. Sementara itu, merespon hal ini dalam gelaran rapat paripurna DPR, sejumlah anggota DPR mempertanyakan wacana kenaikan gaji PNS. Anggota DPR pertama yang mempertanyakan wacana kenaikan gaji ialah Dave Akrasya Fikarno Laksono, yang menyatakan pemerintah perlu mencermati wacana kenaikan gaji PNS tersebut. Pasalnya, wacana kenaikan gaji PNS berpotensi berdampak terhadap target inflasi pemerintah di tahun 2024 yang telah dipatok pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara itu, anggota DPR lainnya Abdul Wahid menyoroti remunerasi PNS, di mana menurutnya sistem remunerasi PNS lah yang seharusnya dirombak oleh pemerintah. Dan pemirsa, ternyata tak hanya anggota DPR, sejumlah pengamat ekonomi dan juga pengamat politik pun ikut bersuara dalam wacana kenaikan gaji PNS. Di mana mayoritas menyebut bahwa wacana kenaikan gaji PNS ini sangat kental dengan unsur politis.
Rencana kenaikan gaji PNS dinilai sejumlah pihak berkaitan dengan politik. Informasi pemerintah tengah mempertimbangkan rencana kenaikan gaji PNS sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Alhamdulillah. Di sisi US Treasury, kombinasi dari dua belah hal ini, yaitu ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya, ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield. Apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy? Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global. Maka kita lihat kecenderungan adanya dampak negatif dari situasi dunia ini dari terutama negara-negara yang dianggap signifikan atau systematically important country seperti Amerika, RRT, kemudian Eropa, Jepang, Inggris. Ini menyebabkan kegiatan ekonomi terutama di sektor manufaktur mengalami tekanan. Kita lihat di sini 49,6 indeks dari PMI manufaktur global. Ini berarti secara global kegiatan sektor manufaktur cenderung dalam zona kontraktif. Dan angka ini adalah angka terendah sejak Desember 2024. 70% lebih, hampir 71%, 70,8% negara-negara yang disurvei dari sisi kegiatan manufakturnya, mereka semuanya mengalami kontraksi. Artinya indeks PMI-nya untuk manufaktur di bawah 50, termasuk Indonesia dalam hal ini, 47,4. Globalnya 49,6, Indonesia di 47,4. Hanya 29,2% negara yang disurvei untuk PMI ini yang masih ekspansif. Artinya sektor manufakturnya masih memiliki aktivitas ekspansi. Ini adalah dampak yang kita lihat dalam geopolitik, security yang makin fragile, yang makin rapuh dan rentan, yang menyebabkan implikasi kepada kegiatan ekonomi, ekspor, import, manufaktur, dan juga dari sisi capital flow yang berdampak kepada seluruh dunia. Seperti dilihat, risiko bagi Indonesia terlihat dengan global economic melemah, kemungkinan mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang ekspor kita. Harga komoditas ada yang pick up sangat tinggi, bukan karena supply demand dalam artian biasa, tapi lebih karena disruption, karena adanya disrupsi. Nilai tukar juga dalam hal ini cenderung mengalami volatilitas dan suku bunga utang meningkat, terutama karena kebijakan fiskal di Amerika Serikat, yaitu legislasi yang sekarang sedang dibahas dari Kongres ke Senat, yaitu mengenai ekspansi fiskal di Amerika Serikat. Nah, pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan global, halaman selanjutnya, terlihat semuanya mengalami perlemahan. Trennya adalah menurun. Dan ini penurunannya, revisi penurunannya terus dilakukan. Waktu
Waktu itu kalau kita lihat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi dunia di 3,2%, versi IMF di 2025 hanya akan mencapai 2,8. Kalau Bank Dunia tahun 2024 growth-nya itu di 2,8, ada perbedaan metodologi antara IMF dan Bank Dunia sehingga dua angka itu interpretasinya akan berbeda. Dan untuk tahun 2025 Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 2,3. Ini juga revisi yang baru saja diterbitkan di bulan Juni ini. Untuk 2026 masih diperkirakan ada kemungkinan membaik. Tapi seperti biasa nanti kita akan lihat revisinya akan dilakukan pada bulan September Oktober, yaitu fall untuk IMF, dan kemudian Januari untuk sebelum mulainya tahun yang bersangkutan. Dan kalau kita lihat volume perdagangan dunia juga mengalami perlemahan, meskipun sebetulnya agak membaik, tapi itu tetap adalah plateau atau lengkungan ke bawah, itu cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan dari perdagangan dunia menurut IMF 1,7% saja, padahal tahun lalu adalah 3,8%. Jadi kalau volume perdagangan antar negara turun, ya berarti negara-negara seperti Indonesia juga akan terpengaruh. Dan untuk Bank Dunia, estimasinya untuk perdagangan global hanya 1,8% tahun ini. Tahun lalu 3,4. Jadi ini menggambarkan koreksi yang sangat signifikan dalam di tahun 2025. Kalau komparasinya dengan 2023 adalah pada masa terjadinya Perang Ukraina pertama, dan itu menyebabkan penurunan yang cukup dalam. Hampir semua perekonomian di negara-negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari sisi proyeksi tahun 2025 ini. Amerika Serikat koreksinya sangat dalam, 0,9% menjadi hanya 1,4%. Menjadi hanya 0,7 pertumbuhan tahun ini. Tiongkok masih relatif sama di 4,5. Jepang juga akan melemah menjadi hanya 0,7, turun cukup drastis, yaitu koreksinya 0,5%. India meskipun masih bertahan di atas 6%, itu menurun di 6,3, koreksinya 0,4. Dan Indonesia juga diperkirakan koreksi dari pertumbuhan ekonomi tahun ini karena kondisi global yang berubah drastis sebesar 0,4 menjadi hanya 4,7 menurut prediksi IMF. Sementara pertumbuhan ekonomi cenderung melemah, kita lihat volatilitas di sektor keuangan juga meningkat, dan ini menimbulkan dampak negatif. Kita lihat suku bunga akan tertahan di tinggi. Padahal tadinya kita perkirakan 2025 harusnya sudah mulai mengalami penurunan sesudah inflasi melonjak sangat tinggi tahun 2023 dan 2024. Harusnya 2025 ini bank-bank sentral di negara-negara maju, terutama di Amerika, di Inggris, dan di Eropa, sudah mulai bisa menurunkan suku bunga. Namun kita lihat kecenderungan penurunan suku bunga ini tertahan karena tadi dengan adanya masalah perang dagang tarif yang akan menimbulkan disrupsi dari sisi supply barang-barang, ditambah sekarang dengan adanya perang beneran secara militer di Timur Tengah, disrupsi dari sisi supply side menjadi sangat nyata. Dan ini disrupsinya itu cenderung hilang, supply shocknya itu terjadi, dan harga akan melonjak tinggi persis pada saat seperti terjadinya perang Ukraina. Dan ini yang akan menyebabkan bank sentral harus memperhitungkan kembali kecepatan dan direction arah dari kebijakan suku bunganya. Kecepatannya mau turun, directionnya apakah akan turun atau tetap? Dan kalaupun mau turun, seberapa cepat atau harus menunggu lagi dengan situasi yang tadi diperkirakan growth melemah, harusnya suku bunga turun, tapi inflasi naik karena adanya harga komoditas yang melonjak akibat perang. Dilema inilah yang kemudian akan dihadapi oleh
banyak bank sentral di dunia. Di sisi lain, dengan kebijakan fiskal Amerika Serikat yang sangat ekspansif melalui proposal kebijakan fiskalnya Presiden Trump menyebabkan dampak di pasar obligasi Amerika Serikat yang menjadi tidak pasti. Ini menimbulkan banyak sekali kemudian berbagai langkah spekulasi mengenai bagaimana arah ke depan dari US Treasury dan bond market atau pasar obligasi di Amerika Serikat. Yield US Treasury 10 tahun dan 2 tahun meningkat sesudah Presiden Trump mengumumkan tarif policy atau yang disebut Liberation Day, kemudian agak sedikit menurun koreksi pada saat adanya upaya untuk bernegosiasi dan duduk bersama dengan RRT, dan sekarang melonjak lagi karena negosiasinya belum conclude dan pada saat yang sama muncul perang baru. Dolar indeks juga dalam hal ini mengalami gejolak, cenderung menurun, makanya juga US terhadap rupiah kita cenderung menguat kemarin. Namun ketidakpastian secara global dari sisi perang telah menyebabkan muncul lagi kecenderungan kenaikan. Jadi volatilitas dolar ini masih akan kita lihat, dan kita lihat volatilitas indeks atau VIX ya di pasar saham juga mengalami peningkatan, bahkan sempat melonjak tinggi. Kalau kita lihat di April 2025 itu melonjak, spike-nya tinggi banget, hampir mirip pada saat terjadinya COVID. Meskipun sekarang sudah mulai mereda, tapi potensi dari volatilitas itu masih terasa. Nah, di pasar komoditas kita lihat, meskipun secara kecenderungan kita lihat harga minyak ya, Brent di sebelah kiri itu yang kalau kita lihat Brent yang merah cenderung menurun. Kalau kita lihat year to date negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu, harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat, yang merah itu menanjak tinggi banget. Demikian juga dengan batu bara yang kalau kita lihat dari Januari sampai dengan akhir Mei harganya itu menurun 16%. Kalau dibandingkan tahun lalu harga batu bara itu turunnya bahkan 21%. Namun kita lihat beberapa bulan Mei Juni ini kenaikan harga batu bara bahkan sudah menembus di atas 100 lagi, yaitu 105,3. Jadi ada kecenderungan besar, tapi kemudian ada spike kira-kira terjadi di bulan Juni. Nanti kita lihat pada saat APBN kita di bulan Juli, kami akan menyampaikan kepada teman-teman perkembangan. Minyak dan batu bara memberikan sumbangan cukup signifikan. Kalau minyak itu sekitar 8-9% terhadap total penerimaan kita. Batu bara dalam hal ini tergantung pada saat harga batu bara tahun 2022 yang sempat menyentuh $300. Itu sumbangan batu bara terhadap penerimaan negara dari sisi pajak saja itu sekitar 5%. Sekarang turun drastis menjadi hanya sekitar 1%. Jadi naik turunnya harga komoditas dua yang sebelah kiri memberikan dampak hampir sekitar 10 hingga 13% dari penerimaan negara. Ini yang harus kita jaga. Komoditas lain seperti CPO juga ada kecenderungan, kalau kita lihat year to date Januari sampai dengan Mei itu mengalami koreksi turun 18%. Namun kalau dibandingkan tahun lalu CPO kita itu sudah agak membaik, yaitu naik 18%. Itu ya, jadi kita lihat penurunan terutama dari Januari ke Mei. Tapi kalau kita lihat antara Mei tahun ini dengan Mei tahun lalu ada kenaikan. Tahun lalu memang berat sekali penurunan dari CPO ini harganya. Beras harganya year on year-nya naik 3%. Year to date Januari
Januari sampai dengan Mei mengalami koreksi 1,8. Dua komoditas lain yang penting bagi Indonesia adalah nikel dan tembaga. Kita lihat harga nikel dalam hal ini itu secara month-to-month saja drop 4%. Year on year dropnya 12%. Hanya year to date dropnya lebih sedikit yaitu 1,3. Ini menggambarkan salah satu komoditas kontributor ekspor kita di nikel itu juga akan mengalami penurunan dari sisi kontribusi perpajakannya. Sementara untuk tembaga agak sedikit lebih baik, ini terutama karena komoditas ini dipakai oleh di dalam teknologi digital nanti untuk AI dan lain-lain. Makanya tembaga masih relatif survive. Year to date-nya sudah terjadi kenaikan 10% dan year on year-nya dibanding tahun lalu 3%. Komoditas yang saya sampaikan di sini dia dipengaruhi tidak hanya supply demand dari sisi ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang melemah akan menyebabkan komoditas harganya melemah, namun juga sangat rentan terhadap pergolakan politik dan keamanan seperti yang terjadi di Timur Tengah maupun di belahan negara lain. Inilah yang harus kita waspadai karena penerimaan negara kita juga nanti akan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya dalam kontrol kita seperti geopolitik maupun perekonomian dunia. Nah, kita lihat dengan situasi global yang seperti ini, kita lihat di dalam negeri kita. Kondisi dari sisi konsumen, indeks kepercayaan konsumen kita masih relatif di zona optimis 117. Meskipun kalau kita bandingkan kondisi di akhir tahun 2024 yang cukup tinggi, ini terjadi koreksi, tapi ini masih zona optimis berdasarkan indeks yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dari sisi penjualan mobil dan motor, kita lihat untuk penjualan motor mengalami kontraksi 0,1 dan penjualan mobil juga mengalami kontraksi yang cukup dalam pada bulan Mei ini yaitu 15,1%. Meskipun demikian, untuk penjualan sektor retail mengalami perbaikan, ada ekspansi yaitu 2,6% year on year. Kalau kita lihat dari sisi kegiatan ekonomi yang membutuhkan listrik, dalam hal ini kalau ada kegiatan ekonomi berarti kantor dibuka atau mall dibuka atau pabrik dibuka, mereka mengkonsumsi listrik dan kita lihat konsumsi listrik untuk bisnis masih tumbuh 4,5%. Berarti kegiatan ekonomi masih bertahan dengan indikator seperti konsumsi listrik. Kalau untuk industri yang terutama manufaktur juga pertumbuhan dari konsumsi listriknya 6,7%. Investasi bangunan mengalami lonjakan di bulan April mendekati 30%. Mungkin berbagai proyek udah mulai jalan lagi. Dan di sektor manufaktur tadi saya sampaikan Indonesia ada di dalam zona kontraktif yaitu 47,4. Ini menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia di satu sisi kita harus menjaga bahwa dampak yang bertubi-tubi dari global telah mempengaruhi di dalam negeri dan mulai terlihat dari konsumsi, dari berbagai kegiatan yang kita lihat seperti pembelian mobil dan motor. Meskipun di level retail kita masih lihat adanya kegiatan yang positif. Manufaktur sudah mulai mengalami kontraksi dari sisi PMI manufakturnya. Growth dari sektor manufaktur masih positif, terutama pada penerimaan perpajakan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito. Dari sisi stabilitas ekonomi, inflasi kita masih terjaga di 1,6 year on year. Kalau dilihat month to month, slide selanjutnya 0,37 dan year to date-nya 1,19. Slide please. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat
inflasi kita di 1,6, ini masih relatif terjaga selama bahkan beberapa tahun terakhir ini. Ini Indonesia termasuk yang mampu menjaga stabilitas harga. Banyak yang kemudian menginterpretasikan apa arti inflasi 1,6 ini. Kalau kita lihat komposisi di sebelah atas kanan, kontribusi rendahnya inflasi kita adalah harga-harga yang biasanya bergejolak, yaitu makanan, itu mengalami negative growth, deflasi di harga pangan karena adanya panen dan juga beberapa barang pangan kita yang terjaga baik, panen beras, panen jagung. Bahkan kita harus menjaga supaya jangan terlalu jatuh harganya agar kesejahteraan petani tidak menurun. Jadi dalam hal ini volatile food kontribusinya memang sangat dalam atau turun terhadap tingkat harga. Dan oleh karena itu kita nanti Pak Sua akan menyampaikan bagaimana kita memberikan support, memberikan bulog anggaran untuk stabilisasi harga beras atau gabah di Indonesia. Kalau kita lihat komponen